Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita tengah-tengah cabaran akidah yang sangat berat dan tambah berat insyaAllah. Pasti tambah berat, sebab akhir ujung Dajjal paling berat. Tambah lama tambah berat. Maka tolong jaga generasi kita, tolong jaga diri kita dari segala macam bentuk, macam-macam di Malaysia ini. 2 hari lalu saya menghadiri sebuah meeting seminar tentang murtad dan ateisme di Malaysia. Sangat, data menunjukkan sangat berat. Ateisme sangat berkembang di KL. Ada 3 kumpulan sekarang besar di KL. Malaysia ateis, macam-macam lagi, Apostol Malaysia, sudah banyak. Maka kerjaan sangat berat. Murtad sudah banyak, tapi tak mengisytiharkan murtad. Mereka mengaku murtad di dalam Facebook mereka, dalam online mereka, sudah banyak. Yang aku ateis pun sudah banyak. Itu yang saya kata tambah lama tambah berat. Cabaran kita yang tak nampak. Di Malaysia ini terus terang lebih banyak cabaran tak nampak dan nampak. Lebih banyak sebetulnya cabaran yang tak nampak daripada yang nampak. Karena operasi senyap paling banyak di Malaysia. Engkau tak pernah sadar, tak pernah nampak semua okey. Nampak semua okey, tapi sebetulnya tak okey. Jadi sekarang tanya, data menunjukkan berapa peratus orang Malaysia yang tak pandai baca Quran. Hampir 70%. Itu baru baca Quran. Yang tak solat, yang tak tahu Islam, ini mengulang dari cabaran tambah lama tambah berat. Memang kalau saya itu kerja saya, maka saya faham. Itu kerja saya memang. Masalah akidah itu kerja saya. Kajian, meneliti. Ada beberapa bab lagi yang baru-baru ini juga, gerakan-gerakan yang macam sihab. Yang Allah, Muhammad Allah. Tujuan boleh ada macam itu. Allah, Muhammad Allah. Guru bercakap tak apa, guru gila kan. Tapi kalau pengikut ikut, lebih gila siapa? Ya. Kalau ada orang aku Tuhan, itu biasa, itu orang gila. Tapi ada orang ikut orang aku Tuhan, itu lebih gila siapa? Lebih gila yang ikut. Kenapa? Karena yang ikut itu ada untuk duit. Memang buat projek duit, projek atau politik. Tapi yang ikut lebih gila lagi. Dan itu di Malaysia banyak. Gerakan senyap saya kata tadi yang tak nampak. Atau nampak engkau tak tahu. Atau nampak engkau tak tahu apa itu. Dulu Arkom nampak di kerajaan Global Ikhwan.
Saya minta ya berubah tak? Berubah tak ajarannya? Kita dedahkan juga kan. Ada orang kawan yang mengkaji meneliti apa dalam sebetulnya. Tak tahu. Tapi tak boleh buat tindakan karena tak nampak. Kita hanya boleh buat tindakan apa yang nampak. Ingat, kalau ada fatwa baru bertindakan, kalau ada fatwa tak bertindakan. Ini masalahnya. Sedangkan yang tak nampak itu banyak di bawah. Dulu senang, ada ASA selesai, ada dugaan aja lengkap. Dulu, sekarang tak boleh buat. Orang boleh buat apa sahaja dia nak buat. Kenapa? Human right, ya, kebebasan manusia. Selama dia bercakap, dia bebas tanpa action. Dan ini akidah ini masalah otak, bukan masalah action. Akidah ini masalah otak, bukan masalah action. Masalah otak ini apa yang masuk pada engkau melalui macam-macam. Sekarang paling banyak masuk melalui internet, Facebook. Sedangkan dalam internet yang Facebook mana banyak rusak atau betul. Kalau engkau ada tapisan, aman. Kalau ada tapisan, kolek. Ada tapisan, aman. Tapisan itu adalah tapisan akidah yang harus dididik oleh orang tua engkau sejak kecil sepatutnya. Hari ini orang tua pun sama je. Sekolah agama tak dapat berharap. Masjid apalagi. Terus apa harap dengan masjid hari ini? Berapa orang masuk masjid anak muda? Yang ada tambah lama tambah kurang, mati tua-tua semua dah. Masjid anak muda tak ada. Tengok. Apa lagi? Yang ada berkelahi sana, berkelahi sini. Agama kekacauan, agama perkelahian, agama peperangan. Akhirnya lebih baik aku tak. Akhirnya lebih aku tak beragama. Ini kes paling utama. Dia hendak tenang, hendak hiburan, hendak harmoni. Benar mereka dapatkan di kafe, dapatkan di pub, betul? Di rumah tak dapat, sekolah tak dapat, masjid tak dapat. Tak tenang dapat di luar rumah, di tempat luar rumah atau dadah. Ini problem utama kita akan datang. Nasib baiknya ada berapa orang muda-muda ni yang muda-muda sadar. Yang tak sadar berapa banyak? Kita menengok biasa dia tak. Ya tarakab. Musa ya tarakab. Masa lupa. Waktu dia kau ya tarakab. Ya tarakab itu apa? Dia harus waspada. Sekarang saya kata anak kita waspada. Anak kita keluar rumah waspada. Musa keluar rumah ya tarak. Tengok. Anak kita tak ada tapisan, tak ada pengawasan, tak ada kontrol masyarakat pun tak ada. Dulu orang boleh hati-hati kenapa? Rumah dikawal, masyarakat mengawal, hati mengawal. 3. Hari ini rumah tak kawal, masyarakat tak peduli, hati mana aku suka. Tinggal Allah seorang yang jaga engkau. Kalaupun kau sadar, kau tak sadar, ni sistem tak ada lagi.
sistem pengawalan. Sistem pengawalan harus ada. Ini konsep kita cara usaha manusia tarakap di sistem. Hari ini anak kita tak ada lagi sistem. Kenapa orang dulu kalau anaknya tidak khatan, macam kenduri kawin, betul kan? Dan orang dulu khatannya pada waktu anak itu balik, betul. Supaya apa? Orang dulu khatan, anak balik. Engkau khatan, anak 10 hari itu lahir. Ya? Kenapa orang dulu khatannya anak itu pada waktu dia balik 12 tahun, 13 tahun dulu, betul? Kenduri macam kenduri kawin, betul? Kenapa? Agar masyarakat tahu anak ini sudah balik. Sehingga masyarakat dapat mengawal. Kalau dia baik, kalau dia jahat, masyarakat punya untuk jangan melarang. Masyarakat punya kewajiban melarang sesuatu yang tak baik dalam masyarakat. Kalau orang kawal, rumah tak kawal, masyarakat kawal. Sekarang rumah tak kawal, masyarakat pun tak kawal. Akhirnya bebas. Jadi, sistem itu dah kacau. Sistem sudah ada. Karena kita tak dapat. Nah, sistem itulah yang disebut dengan adat. Sistem yang menjaga itu untuk jalannya hukum, jalannya ibadah, jalannya alat demi adat, kebiasaan dalam masyarakat yang menjaga seseorang. Kalau adat Melayu pasti Islam. Adat Melayu pasti Islam. Kalau adat Melayu dihilangkan, masuk adat Barat, adat jadi budaya, kebiasaan jadi adat jadi budaya. Sekarang adat dihilangkan, budaya dihilangkan, masuk budaya Barat, adat Barat. Kawalan kosong, anak tak tahu apa hidupnya, tujuan hidup tak punya. Betul kan? Tolong cek anak kau, apa tujuan hidup anak kau? Apa tujuan hidup kita hari ini? Tanya anak-anak kau. Hanya apa yang ada? Enjoy and happy. Betul? Happy and enjoy. Betul kan? Ada ya doa. Aku jadi hamba Allah terbaik, khalifah Allah. Ada tak? Tak kenal. Anak tak kenal konsep hamba khalifah, tak kenal, tak dikenalkan pun. Sehingga anak jadi orang yang generasi yang tak tahu apa masa depan. Yang penting jalan, nanti mati selesai. Memang kosong, generasi yang kosong, generasi yang tak punya identiti, generasi yang tak punya tujuan hidup. Jangan generasi yang engkau pun, emaknya pun sama tak ada kira. Emaknya sama tak. Ya, tobat alhamdulillah udah 40-50 baru tobat. Waktu 20-30 Malaysia ni waktu muda sesat, waktu muda maksiat, tua sesat. Akhirnya cari jalan yang shortcut, tarikat. Maksiat, nak tobat cari dikit untuk dapat tobat, akan sesat. Itulah modelnya hari ini, betul kan? Tidak ibadah jadi shortcut, macam mana shortcut ibadah, semua shortcut. Tak ada kesungguhan, tak ada opportunity, tak ada istiqomah, tak ada sistem yang terjaga. Tak mungkin. Kita hidup dengan sistem. Hidup ini wajib dengan sistem yang harus engkau buat untuk menjaga diri engkau, anak engkau, masyarakat. Allah saja membuat sistem untuk Musa. Allah membuat sistem untuk Musa. Dan terakhir dijaga, masuk sungai,
kemudian diambil sama orang sama Asia. Orang Asia pergi sana masuk ke rumah-rumahnya. Ya kan sistem yang menjaga. Sistem itu sunnatullah. Sistem itu sunnatullah. Betul kan? Kau nak kenyang, apa caranya? Makan. Apa cara makan? Apa cara makan? Masuk makanan ke dalam mulut. Cuma cara masuknya. Tangan ambil makan, masuk sistem. Boleh tak kau makan langsung makan itu? Ada tradisi. Boleh, tapi bukan tradisinya, betul? Engkau boleh makan langsung makan mulut ke makan boleh tak? Boleh. Tapi bukan adatnya. Bukan tradisinya. Ada tradisi yang harus diikut. Atba'a sababa, summa atba'a sababa. Ini sunnatullah. Itu kenapa bukan atba'a sababa, mengikut sebab, ikut pergi sebab, ikut lagi sebab. Engkau nak pandai belajar, nak banyak ada guru, tak buruk baca buku. Itu sistem. Kau nak pandai tengok internet, pandai tak? Pandai semuanya, tak tahu semuanya. Orang melihat internet tahu semuanya, tapi tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kenapa? Karena kau dapat semua, tak tahu penapis. Kalau kau punya penapis, aman. Kau tak punya penapis, pening, betul. Kenapa? Di sana berkumpul semua yang ada. Sampah ada, semua ada lengkap, betul kan? Hidup ini wajib. Hari ini hidup kita hidup. Namanya hidup posmo. Kalau filsafat hidup posmo, postmodernisme. Artinya hidup apa mana posmo? Semua benar. Tak ada yang salah. Semua betul. Asal apa yang kau suka. Itulah posmo. Kita posmo. Yang kau banyak nampak, semuanya ada. Betul? Yang banyak like, itu yang muncul. Betul? Like and this. Yang banyak peminat, dia di atas. Yang tak ada peminat, out. Itu posmo. Tak ada betul. Semua orang boleh betul dengan dirinya masing-masing. Semua orang boleh betul dengan alasan masing-masing. Itu posmo. Indi, aku betul. Engkau betul, betul engkau. Itu posmo. Tak ada lagi standar kebenaran. Tak ada mana hak, mana batil. Tak ada mana betul, mana salah. Semuanya boleh betul. Tergantung pandangan masing. Kacau kan? Kacau kan? Kacau. Ina hari ini gitu. Abad IT, abad AI, abad posmo. Kalau kau tak punya daya tapis dan daya berfikir yang kritikal, kau akan masuk. Daya tapis, daya kritikal. Critical thinking sangat penting. Dan kita tak terbiasa dengan critical thinking. Kita hanya Melayu ini manusia yang tak ada critical thinking. Yang ada apa? Apa yang nampak, terima, tengok, terima. Betul? Nampak baik, nampak oh bukan baik, nampak asyik, okey, terima. Orang barat tak nampak, dia kaji dulu baru terima. Kenapa sekarang di barat orang banyak masuk Islam? Nampak baik, dia langsung terima. Gaza, dia tengok bagaimana hancurnya masyarakat Gaza. Negerinya hancur, orangnya tak hancur. Begitu hancurnya negeri umatnya bahagia. Betul kan? Itu dia cari selama ini. Orang barat mencari bahagia selama ini, sampai tingkat waktu dia susah pun dia bahagia. Mereka tak dapat di barat. Dapat
di Gaza. Jadi cari apa hasilnya? Orang Gaza boleh walaupun macam mana perang tetap tenang. Di mana rahasianya? Agama. Di mana? Keyakinan masa depan. Kalau orang Gaza boleh tenang walaupun perang, kenapa? Kenapa orang Gaza takut mati walaupun bom tiap hari? Kenapa? Apa dia nampak? Surga. Seorang anak ada dalam video, mungkin viral, orang baca tengok lah, yang seorang anak ayahnya udah susah dengan anak yang udah dalam hatinya. Dia takinkan anak baca Allah. Apa kata anak? Hai ayah, aku nak tengok surga ya Allah. Anak adalah tengah tengok surga, bilik rumah yang besar-besar ya Allah. Tengok. Anak nampak surga sebelum mati. Kalau engkau nak mati, ingat apa? Ingat game. Ini yang dicari barat. Maka mereka sekarang masuk Islam sebanyak apa ya? Kata Allah maka Allah takdirkan apa Allah suka. Atau ada net 11 orang cari Islam. Atau ada film fitnah Muhammad macam-macam, orang cari Nabi Muhammad. Atau Quran dibakar, orang cari Quran. Atau sekarang orang Gaza diserang, mereka cari iman. Tengok. Mereka buat A, Allah buat B. Itu cara Allah untuk yarum ala dini kulli, menampakkan agama Islam untuk dunia. Hanya sayang orang Islam tak, atau Allah menampakkan Islam untuk dunia, orang Islam tak nampak. Kenapa? Orang Islam sudah kena hawa nafsu, tertutuplah pandangan basirah dengan hawa nafsunya, sehingga apa yang di luar dia tak nampak kebaikannya, dia akan nampak dia serot dengan hawa nafsunya. Itu terjadi hari ini. Atau orang barat hanya critical thinking yang ada, tanpa hawa nafsu dia nampak kebenaran, karena kebenaran hanya nampak dengan critical thinking, bukan dengan hawa nafsu. Poin utama sebetulnya. Maka bagi saya itu bagaimana menurut critical thinking diperlukan. Belajar sesuatu budaya yang merusak engkau. Keyakinan dikembangkan. Apa yang kau punya engkau yakin. Dan sekarang kita dibuat tak berpikir dan tak yakin. Orang boleh ateis karena tak berpikir dan tak yakin. Itu aja. Ini konsep sangat penting. Okey, maka Nabi Musa kita dah maju. Sekarang Nabi Musa waktu ingin berkuat dulu. Faja'athu iddahuma tamsi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alal qasas qala la takhaf. Ustaz ayat Ayat 25. Maaf, saya kalau baca Al-Quran macam baca buku cerita. Ya, kenapa? Untuk menikmati makna di dalam ayat. Untuk menikmati makna dalam ayat. Kalau orang baca Quran macam baca novel, ini mata. Ini mata harusnya. Ini mata. Kalau kau baca novel, tengah-tengah ada dikat, enak tak? Maka sebetulnya baca Quran itu bukan juzuk per juzuk, surah per surah. Kalau juzuk banyak tengah-tengah surah, kurang maknanya. Kenapa orang dulu baca Quran ada ain, betul? Ain. Kenapa? Atau ain itu atau apa? Ain itu apa maksud ain?
habis satu cerita. Jadi berhenti mereka habis cerita baru berhenti. Kalau kita kalau berhenti ngantuk atau habis muka surat. Tengok orang tu air dengan air. Tengok supaya waktu dia baca satu surah dibagi air banyak air. Per air itu adalah satu cerita. Jadi waktu dia berhenti dia dapat sesuatu. Ya, Ustaz, orang dulu tak ada tak boleh faham. Saya tanya, orang dulu tak ada kelas macam kau hari ini. Kenapa dia baca Quran boleh faham? Kenapa kira-kira? Quran zaman dulu, ini bukan yang sekarang ya. Yang ayat, betul. Nah, bawahnya makna, betul. Bahasa Jawi. Tulisannya kecil-kecil, miring-miring, betul tak? Kenapa buat macam ini? Kalau buat tulisan macam ini tak cukup tempat. Faham? Dia buatlah macam ini tulisannya. Dan kan. Jadi waktu uah satu, ini makna bawah, ini terus makna bawah. Maka dan yang makna bukan makna harfiah, beda. Dia makna ayat, kandungan ayat. Bukan huruf demi huruf diterjemahkannya. Udah makna. Jadi waktu dia baca satu ayat sampai selesai, dia terbaca tak di sini? Waktu kau baca satu ayat kanan ke kiri, betul. Tulisan pun kanan ke kiri. Jawi kan kanan ke kiri. Jadi waktu kau baca ayat ini, waktu baca ayat, ini terbaca tak? Dengan sendirinya terbaca tak? Terbaca. Jadi faham tak? Sekarang kapan kau tak faham sekarang? Kau sekarang gini modelnya. Ayat sini, kanan kiri, makna sini, kiri kanan pening kepala. Betul. Maka pertama, kenapa orientalis berjaya, penjajah berjaya merusak umat Islam dengan merubah tulisan dari Jawi Rumi? Karena inilah sebetulnya ketakutan. Mereka takut orang Islam faham Quran waktu baca Al-Quran. Karena ini baca Quran bawah ada Rumi, langsung terbaca, faham tak? Sekarang kau satu Jawi, satu Rumi, akhirnya mata sana sini pening kepala, mana yang betul lah. Akibat tiga negara di dunia yang berubah tulisan daripada Rumi ke Jawi ke Rumi. Indonesia, Malaysia, Turki. Ya, kalau di mana Islam masuk, pasti merubah tulisan menjadi Jawi. Arab, okey. Masuk Pakistan, Urdu. Masuk ke Iran, Parsi. Semua tulisan Jawi ya? Masuk Indonesia, Melayu, Jawi. Masuk Turki, sama Turki dengan Jawi juga. Itu cara Islam masuk satu negeri, pasti merubah tulisan. Paham betul. Apa tujuannya? Tadi baca Quran, paham. Nah, maka pertama yang dirusak oleh Barat, penjajah, merubah tulisan daripada tulisan yang ada karakter Arab menjadi Rumi. Itulah keberhasilan penjajah di 3 negara. Tanpa sadar kan? Mereka ambil apa yang penting. Mereka paling takut kita paham Quran. Paling takut paham Quran. Walaupun khatam, dia tak takut kau khatam Quran, dia takut. Ini dia. Maka orang dulu paham. Orang apalagi dulu
tafsir dulu itu, macam tafsir yang pertama kan daripada Aceh itu Singkil. Itu emang ringkasan tafsir Baidawi. Tafsir kadang-kadang susah. Coba saya tanya, menerjemahkan tafsir beda tak? Sekarang saya tanya satu aja. Apa terjemahan kalimat la ilaha illallah? Apa maknanya? Ayo. Apa? Tiada Tuhan? Yang betul yang layak disembah. Beda. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dulu pakai layak disembah kan? Sekarang harfiah. La tidak ilahun Tuhan ilah melainkan Allah. Dulu bukan harfiah. Terjemahkan dengan maksud. Tiada Tuhan yang layak disembah. Karena ilahun Tuhan yang layak disembah. Rabbun juga Tuhan. Ini bukan la rabba ilallah, la ilaha illallah. Rabba ilah berbeda jauh. Tengok. Maka orang dulu bukan menerjemahkan bahasa, tapi menerjemahkan kandungan makna. Tengok. Hebat orang dulu. Nawaitu, apa nawaitu jawabannya? Orang dulu benawaitu artinya sahaja aku berniat. Tengok, pakai sahaja, bukan aku niat. Kenapa? Karena orang boleh tak sengaja melakukan sesuatu, betul tak? Sahaja aku. Ini perbuatan memang aku sengaja. Membedakan dengan aku tak sengaja. Maka saya kata orang dulu kan lebih bijak orang sekarang. Tapi orang sekarang tak tahu orang dulu lebih bijak. Orang sekarang lebih sombong, orang dulu lebih hebat. Yang hal penting macam ini kes-kes penting saya katakan yang kau nampak tak nampak. Coba orang dulu nak ngaji Quran apa dia baca? Kalamun qadimun, betul kan? Apa itu Ustaz? Kalamun qadimun. Dia nak kata Quran ini bukan tulisan. Quran ini bukan bacaan biasa. Ini kalam qadim. Apa kalam qadim? Kalam Allah. Baca Quran tak sama baca paper, tak, bukan baca majalah, bukan baca buku bahasa Arab. Dia membaca Quran sama membaca di dalam mahfuz sana. Kerana kalam qadim. Tengok. La yamalu sima'u, aku tak pernah boring untuk mendengarnya. Tu orang, dia waktu dia belum baca, apa aku baca? Dia faham apa dia baca. Dia faham dulu apa dia baca. Dia tahu untuk apa dia baca. Kita hari ini nak baca pun jadi, kesiapan hati kurang, adab kurang. Padahal kita kata la yamassuhu illal mutahharun. Takkan disentuh Quran oleh orang yang suci. Itu makna bahasa. Kalau makna saya, makna Quran tak akan tersentuh oleh minda yang suci dan hati yang suci. Makna Quran tak akan tersentuh kecuali dengan minda yang suci dan hati yang suci. Tas keep in touch atau touch and go. Kalau dengan Quran kau ni keep in touch atau touch and go. Sepatutnya keep in touch. Yang kau buat touch. Apa keep maknanya? Yang kau keep lah kandungannya. Kau pahami makna.
Pada ida umma tamsi al-istihya. Hebat ini. Datanglah salah seorang daripada kedua putri Nabi Shu'aib dengan malu-malu. Kalimat malu-malu, hati-hati sekarang, hilang. Betul? Hari ini perempuan pun tak malu, apalagi istihya. Ini kunci sangat penting ya. Hubungan laki perempuan malu, bergaul malu. Tadi kan dia datang kepada Musa, harus ada prinsip malu. Kalau tak malu rusak semua. Betul? Kalau tak ada, dan ini fitrah. Ini fitrah. Malu itu fitrah. Apalagi bagi perempuan. Kalau perempuan tak malu, hilang keperempuanannya. Betul kan? Betul tak? Kalau perempuan tidak malu, hilang identiti perempuannya. Sama macam Musa, kalau lelaki tidak berani, hilang kelaki-lakiannya. Betul? Musa berani, perempuannya malu. Dan ini dua hilang hari ini ya. Apalagi akan datang. Kenapa? Akan datang orang tak tahu mana perempuan mana lelaki lagi. Akan datang tak ada lagi gender. Kenapa? Karena orang boleh pilih gender, betul tak? Engkau nak laki atau perempuan? Aku nak laki lah, operate. Aku nak rumah perempuan, operate. Gila. Hal ini identiti, karakter dan sifat. Dan itu fitrah kemanusiaan untuk keseimbangan. Ya. Kenapa dah ada perempuan? Kenapa laki memerlukan perempuan? Ya memang fitrah. Untuk engkau jadi khalifah fil ard, tak mungkin seorang masih semuanya. Tak mungkin laki boleh buat semuanya. Ada tugas untuk laki, ada tugas untuk perempuan. Karena laki dengan karakteristik lakinya menguasai alam. Perempuan dengan karakter perempuannya menguasai manusia. Itulah. Dunianya dua aja, alam dan manusia. Menguasai alam, fardu ain laki-laki, fardu kifayah perempuan. Menguasai manusia, didik manusia, fardu ain perempuan. Untuk alam, fardu kifayah. Ya. Maka waktu laki-laki dan perempuan melahirkan seorang anak sebagai generasi pelanjut khalifah, diberikan dua tugas terbaik, ayah dan emak. Ayah menguasai alam, emak menguasai rumah. Hanya dua tempat. Seorang emak harus dapat mendidik anaknya jadi manusia terbaik secara dalaman, dan ayah terbaik secara luaran. Betul? Karena hanya ayah emak yang punya kasih sayang lebih daripada laki-laki. Waktu engkau menghilangkan nilai-nilai identiti keperempuanan engkau, akan rusaklah dunia. Jangan pandang seorang dengan seorang, itu untuk dunia alam. Kalau itu dirusaklah sistem ini, rusaklah dunia. Sekarang dunia sedang merusak sistem ini. Kenapa? Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Padahal kami jadikan laki perempuan adalah sistem. Zaujain, langit, bumi,
atas bawah. Dunia pasti ada sistem double. Zain berpasang-pasangan. Kalau seorang rusak dunia, sekarang sedang mengarah ke sana. Tak payah kawin tapi punya anak, betul. Sama caranya. Dulu nak kawin harus punya anak laki perempuan. Sekarang untuk kawin laki sama laki, perempuan sama. Untuk punya anak tak payah hubungan, beli ke kilang. Betul tak? Ada kilang anak. Di Amerika ada kilang buat anak. Satu hari 500 anak bayi. Kau nak pilih mana? Tinggal order. Anak apa? Anak kilang. Terus ya, saya akan ini tak lama, 5 tahun akan datang, habis rusak dunia. Orang tak fikir kahwin lagi, orang tak fikir keluarga lagi, betul? Orang yang fikir apa? Orang tak fikir kahwin, tak fikir keluarga, hanya fikir bagaimana saya enjoy and happy, betul? Dan enjoy dan happy bukan sistem, tapi hawa nafsu. Itu jadi. Udah akhir zaman, sistem dihancurkan semua. Pakai nama baik pelangi, pula rainbow dipakai kacau. Anak kau suka buat rainbow dulu kecil-kecil kan? Sekarang tak pernah buat kan? Dulu buat rainbow senang, betul kan? Sekarang gara-gara ada kes sekarang, rainbow tak berani buat. Karena rainbow jadi lambang LGBT. Coba sekarang di Thailand, ada berapa gender Thailand sekarang? Kita ada 2 gender, laki perempuan. Thailand ada berapa? 18 gender. Yang 80 laki-laki, 120 perempuan ada. 150 perempuan, 50 laki-laki ada, betul? Thailand negara multi gender. Pernah lucu, terjadi lucu. Ini ada cerita, jangan sangka baik kamu, ada lucu, ada. Saya pernah waktu jumpa di Madinah, ada orang cakap ke saya. Ada orang Arab lepas haji, dia orang saja di Madinah, lepas haji dia ke Thailand. Order pasangan, datang perempuan, tiba-tiba laki-laki pening kepalanya. Nampak perempuan tetapi ada tak banyak. Eddie boy. Dunia udah macam ini hari ini. Kalau anak engkau tak diajar mana fitrah laki-laki, mana fitrah perempuan, jadi apa nak kau katakan? Tolong ajar anak engkau fitrah laki atau fitrah jelas. Pahamkan dia, karena dunia dah berubah. Tolong pahamkan dia yang telah berubah. Kalau anak kau perempuan, istiyak tak? Kalau anak kau laki, macam Musa tak? Dia datang, ina ya doa, abi ada muka. Ada aku mengajak engkau datang ke rumah untuk memberikan balasan. Ajal masakai kalian saat engkau tolong kami menimba air tadi. Ya. Tapi ini pentingnya. Sebelumnya
Waktu Nabi Musa diajak si perempuan, pertama Musa berjalan di belakang, perempuan di depan. Betul? Ya udah dia ngajak mentau jalan dia kan. Tengok. Padahal ini istiak. Apa sikap Musa? Ini paling penting. Sikap Musa, dia terganggu perempuan depan dia. Kalau engkau, alhamdulillah. Tengok, sikap Musa terganggu dengan perempuan ada di depan dia berjalan. Kenapa? Tengok, kenapa? Karena namanya perempuan tetap perempuan. Menggoda tak? Walaupun tak nampak muka belakang, menggoda tak? Betul kan? Tengok. Musa menjaga karakter laki-lakiannya. Dia suruh si perempuan jalan di belakang. Hebat kan? Padahal perempuan jalan depan untuk menunjuk jalan. Kalau di Musa depan tak tahu. Gimana? Kalau Musa depan tak tahu jalan, apa kata Musa? Mudah, aku akan jalan. Kalau aku salah jalan, lemparkan batu kecil ke arah mana aku nak berjalan. Hebat saya kata Quran. Tengok, sampai tingkat si perempuan terjaga, laki-laki pun terjaga. Sistem. Kalau dia jalan di depan, tetap jalan depan, Musa di belakang. Bahaya tak? Kenapa bahaya? Kenapa bahaya? Ada dua kan yang bersama engkau tiap hari. Siapa? Setan hawa nafsu. Setan sama hawa nafsu. Kalau setan masuk, hawa nafsu masuk, apa depan engkau pun berubah semuanya. Hati-hati. Jadi Musa berpikir menjaga diri. Jadi harus ada ikhtiar menjaga sistem yang dibuat. Tengok. Dia khawatir, walaupun dia nabi, walaupun dia rasul. Betul kan? Dia nabi, dia rasul. Ini perempuan jalan depan engkau. Dan ini berdua, tak ada orang lain. Dah lama, kalau tak mungkin dah tengok setengah jam atau jam jalan kaki. Depan kau goyang-goyang. Ini tetap dia khawatir untuk dirinya sendiri. Keimanannya menurut dia untuk tidak macam itu. Tengok. Sistem wajib ada penjagaan. Tengok waktu Nabi Muhammad dia ajak kawan-kawannya waktu kecil nengok keramaian di Mekah. Nah, nyanyi-nyanyi segala macam di Mekah. Apa sistem Allah buat? Tidurkan dia, selesai. Allah tidurkan, selamat. Kalau tak tidur, tengok. Maka harus ada sistem yang menjaga. Kenapa? Kalau kau tanpa kan mudah tergoda. Sistem yang menjaga. Sistem Nabi Muhammad dengan Musa. Balikkan di belakang di jalan. Perempuan di belakang, dia depan. Di depan tak ada apa depan, ada pokok. Kau tadi pokok bergoyang. Bergoyang pertama tak ada apa, 2 kali. 3 kali bergoyang. Pening kepala. Tengok waktu Nabi kata Nabi menengok anak sahabat Nabi. Nengok perempuan. Tengok lagi kita ni. Nengok pertama itu fitrah, nengok kedua
udah nafsu. Tengok pertama fitrah, betul kan? Engkau tak tengok, engkau kau jalan, boleh tak tunjukin jalan, tak semua orang terlah. Itu bukan fitrah namanya. Karena kau wajib kau tengok orang kau jalan. Maka kata Quran, tutupkan pandangan engkau, betul kan? Tundukkan pandangan, bukan tutup. Kan bukan tutup mata, tapi tundukkan pandangan. Kenapa? Berjumpa fitrah, wajar, tapi tundukkan pandangan. Yang bahaya bukan engkau tak jumpa. Karena tak jumpa pun bahaya sekarang. Sekarang lebih bahaya lagi sekarang dengan online. Apa pun yang tak nampak hari di dunia. Tutup mata tak? Tunduk pandangan tak? Tunduk hati tak? Akal tunduk tak? Perlu ada sistem dibuat. Bila Musa membuat sistem untuk dia tak terpengaruh. Jalan, pandai Musa. Nanti kalau aku sana, salah jalan, bagi batu. Betul kan? Satu, kedua, apa maknanya dua? Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki menjadi kawam atas perempuan. Tapi perempuan jangan hanya asal ikut. Perempuan harus critical thinking. Betul. Kalau laki-laki salah, bagi takut. Tadi suruh jalan di belakang, tapi kalau dia salah jalan, maka bagi batu. Bukan balik ke dia, balik ke jalan. Bukan balik ke Musa aja, balik ke tempat mana yang betul. Dia arah aja. Kalau kau kepada orangnya, balik. Allah buat sistem terbaik, saya katakan sebetulnya. Kita mana sistem kita ini? Anak kau terpantau tak? Wajib sistem luar. Anak dekatkan dengan Allah. Anak tundukkan hawa nafsunya. Anak buat dia budaya yang tidak melihat bayang kemungkaran. Maka untuk itu sistemnya ada adat. Biasakan yang baik, biasakan yang benar, biasakan yang tidak terhadap kemaksiatan. Engkau bagi pula Coldplay. Kita kata anti LGBT, tapi engkau buat bagi welcome kepada si Coldplay yang pembawa. Dia bukan pelaksana LGBT, pembawa LGBT. Beda tak? Bukan semua pelaksana pengamal LGBT, bukan semua pembawa LGBT pengamal LGBT. La taqrabu zina, jangan dekat pada zina, jangan dekat. Bukan la ta'malu zina. Dekat pun tak boleh, bukan apalagi amal. LGBT la taqrabu LGBT, wala ta'mal LGBT. Kerana itu ada Coldplay apa jadi? Ada namanya mungkin saya tak boleh cakap tak apa, paham tahu siapa orang Dr. Musdah Mulia, pensarah UI Islamic University Jakarta. Dia kata LGBT halal, homo halal. Karena itu fitrah. Kacau lagi. Pakai nama fitrah pula je. Dia boleh cakap, tapi dia bukan pengamal. Dia punya suami. Suaminya pernah jadi profesor fisik di UN dulu, Prof. Tayyip. Dia punya anak, dia tak pengamal, tapi dia pendukung LGBT. Tengok, banyak alim macam itu. Padahal tengok kaum Nabi Lut, istri Nabi Lut bukan pengamal LGBT, hanya setuju dengan perbuatan LGBT, kena azab. Ini hati-hati sekarang bila kacau. Kalau anak kau jaga segala macam cek. Kalau betul kan? Karena ini
Musa dan perempuan dari ini hebat dari cerita ini. Ya. Kau sampai kan dengar cerita aja, cerita dah macam cerita biasa lah, macam novel kan. Tapi apakah cerita tanpa petunjuk? Apatah cerita Quran bukan petunjuk? Apa petunjuk engkau dapat dengan cerita? Ini poin utama. Apa petunjuk engkau dapat dengan cerita Musa dan anaknya Shu'aib? Musa dengan kelaki-lakiannya, tapi punya dignity, punya kehormatan, punya marwah. Tak mudah dipengaruhi hawa nafsu. Dia jaga dirinya. Anak Shu'aib, walaupun dia bekerja, kan bekerja, tukang ambil air, kerja kan, wanita karir kan, wanita profesional kan, jaga dia, tapi tetap ada rasa malu. Karena dia berkembang di masyarakat kita, kalau tidak keluar rumah, kita sudah wanita karir, wanita profesional, hilanglah rasa malu. Jangan hubungkan antara kerja dan malu, kerja dan kehormatan diri. Engkau boleh kerja, tetap jaga kehormatan. Tapi harus sampai daripada engkau tak kerja tapi tak ada malu. Khadijah kerja, kehormatan diri. Kadang hari ini ada alasan orang berkata, perempuan modern berkata, tak mungkin kita boleh jaga diri. Kita hidup dengan masyarakat profesional, betul. Orang-orang liberal, feminis muslim, sisa ini Islam dan kawan-kawan, dan sama banyak kan musawat, grup musawat, grup banyak kan, ada berapa grup hanya sini Islam, banyak grup sekarang dah untuk feminisme, muslim feminis, muslim liberal, muslim ini. Dia kata kalau kita kerja tak mungkin kita dengan tudung segala macam tudung. Apa hubungan tudung dengan kerja? Tak ada hubungan tudung dengan kerja. Saya kata, orang di Pakistan saya pernah jumpa pilot pesawat tempur berat juang, perempuan pakai niqab. Dia image dia dengan Arab zaman dulu. Arab kalau pakai niqab akhirnya tak kerja, tak keluar rumah. Sekarang kenapa Arab tidak dia buka semuanya? Itu bukan Islam, itu bodoh. Jangan engkau tengok Islam dari Arab. Belum tentu Arab itu pemahaman Islam yang betul. Karena dia banyak budayanya. Betul kan? Karena orang baru nampak sekarang kan? Begitu kata orang tak percaya. Karena baru nampak. Dia bukan nak bekerja, nak bebas segala macam. Perempuan tetap dengan perempuannya. Engkau boleh kerja pada waktu yang kau kerja, kau layak dengan sebagainya kau kerja, layak kerja. Tengok, layak ya. Perempuan boleh kerja dengan pekerjaan yang layak dia bekerja, betul. Tahu sekarang dia harap terkejut saya. Datang jam 1 malam ke hotel ke Madinah. Yang melayan semuanya perempuan jam 1 malam. Pening kepala saya. Tengok. Sekarang jamaah haji nak ibadah, datang ke Mekah, Madinah, layani siapa? Tengok. Dulu semua tak kerja, sekarang semua kerja tanpa mengenal dia laki atau perempuan. Engkau perempuan jam 1 malam, di tengah malam, layak tak? Tengok. Di mana istihya'nya? Dan apa yang akan rusak? Keluarga akan rusak. Kalau pekerja perempuan, guru, dokter, silahkan. Memang itu memang sesuai dengan keperempuannya. Karena ada hal-hal yang memang tak boleh kecuali kalau tingkat darurat berbeda. Tapi tetap pun tidak boleh hilang engkau perempuan, identiti perempuan. Sebagai orang yang menjaga diri, punya rasa malu lebih banyak, otomatis kita mencari syariat. Kalau diri tak terjaga,
Malu tak terjaga, hilang syariat. Betul kan? Diri tak terjaga, malu tak terjaga, syariat hilang. Maka jaga diri dulu, jaga maruah dulu, insya Allah syariat terjaga. Tak gitu, bukan masalah kemanusiaannya. Perempuan wajib jadi ya perempuan. Jangan perempuan tak jadi laki. Laki wajib jadi laki. Jangan tak jadi perempuan. Ini jadi pelaki pada K-pop semuanya. Tengok. Perempuan kita ndak idolanya lelaki macam K-pop, yang macam perempuan-perempuan semuanya. Malu kita tengok. Oh, mereka itu hak mereka tak ada agama, komunis, ateis. Kita orang punya Muslim, ada identiti, ada cara pandang yang tak boleh sama dengan mereka. Malu kita ini sebetulnya. Ada perempuan Melayu punya cap bedak macam K-pop. Tak ada orang ke Melayu yang baik. Bukan K-pop orang hebat, bukan juga tak ada kelaki-lakiannya. Tengok, si K-pop ada tak kelaki-lakiannya, ada tak? Yang ada malah kewanitaan yang nampak. Sana ada lady boy, sini boy lady. Ini penting. Karena akan datang anak, engkau akan menghadapi ini semuanya. Tolong bagi anak pemahaman makna. Tak di sekolah ini. Di rumah. Bentuk karakter. Bila kau bentuk karakter? Kesannya, bila engkau boleh bentuk karakter anak? Tolong ceritakan semua untuk laki-laki, suhada, pahlawan perang yang hebat zaman dulu kepada anak laki-laki engkau. Tolong ceritakan untuk perempuan, siapa Khadijah, semua perempuan hebat anak perempuan engkau. Cerita itu membentuk karakter. Karena karakter itu dibentuk oleh sesuatu yang masuk di bawah sadar. Untuk masuk bawah sadar bila? Waktu engkau relax. Betul? Bila relax? Atau tak tidur? Betul? Kenapa mak-mak engkau dulu cerita macam-macam waktu tak tidur? Atau engkau, atau nenek engkau cerita? Sekarang? Handphone, rusak. Ingat ya? Sesuatu yang buruk kalau masuk ke otak engkau lebih 30 kali berturut-turut, maka dia akan membentuk karakter engkau sampai besar. Maka saya katakan di awal, Malaysia ini kenapa banyak berkelahi pemimpin? Karena waktu kecil tengok Tom and Jerry. Karakter. Kalau tak berkelahi tak suka, Kalau tak hasad tak senang, kalau tak dengki tak rela. Karakter dia. Bukan kata yang soleh. Kalau cerita orang soleh, Nabi Muhammad, Abu Bakar, tak nampak. Nama dengar tak nampak karakter betul. Nampakkan karakter mereka. Kerana mereka macam sekarang, alhamdulillah sekarang berubah orang dengan daripada K-pop jadi kepada siapa? Ubaidillah. Sekarang ni berubah semua dunia. Dari K-pop berubah ke Hamas yang Ubaidillah yang semua orang tak apa mesti. Alhamdulillah dia tutup masih orang cari juga pada saya pening kepala tu. Pandai pula perempuan cari laki-laki tu. Ubaidillah kan tutup mata semuanya. Nampak tetap nampak handsome kan. Kalau dibuka lari semua. Alhamdulillah orang pejuang Hamas terbaik. Saya setuju berubah karakter. Dulu engkau karakter yang lemah-lemah gini-gini hilang kan. Hamas merubah karakter dunia. Jadi idol perempuan Arab kan itu sekarang.
pakai Arab yang betul, Arab yang tak betul pakai akal dua tu. Sampai ketemu jangan sampai ada Saudi kata ulama, tak boleh tak, jangan tengok Ubaidillah. Ya orang nak tengok tak apalah, dia nafsu je bukan tengoknya sebetulnya. Kita tak boleh nafsu sebetulnya. Okay, kemudian Qasas dia jumpa Nabi Shu'aib, diceritakan semua cerita. Dan karena Allah takdirkan dia jumpa Nabi Shu'aib, Nabi yang punya karakter tahu dan yakin engkau akan selamat. Ini penting ya. Al-mu'minun arwahun mujannadah. Hadis Rasulullah budak sahabat. Orang beriman itu adalah pasukan yang saling tolong menolong. Kalimat roh, kalimat arwah. Artinya, dimanapun engkau berada, kalau engkau punya niat yang baik, hati yang baik, maksud yang baik, insya Allah akan jumpa dengan orang yang baik. Ini konsep kekuatan. Dimanapun kau berada, hati yang baik, niat yang baik, tujuan yang baik, pasti jumpa orang yang itu algoritmanya. Atau kalau orang theory of attraction. Kalau engkau niat buruk, orang tujuan buruk, maksud buruk, di tempat yang paling baik pun engkau berada, jumpa orang yang buruk. Ya. Engkau baik, niat baik, tujuan baik, dimanapun engkau berada, di tempat yang paling buruk pun engkau berada, pasti ada orang baik. Kau jumpa. Kalau engkau buruk, niat buruk, tujuan buruk, kemanapun engkau berada, di tempat paling suci pun engkau berada, akan jumpa orang buruk. Betul? Saya masih ingat pada waktu Abdul Ala Al-Maududi datang, seorang mahasiswa Pakistan, dan dia tak berangkat ke Amerika. Minta nasihat Abdul Ala Al-Maududi. Amerika dah betul kena budaya rusak. Okey, kata Abdul Ala, silakan kau berangkat. Siapa akan dapat orang yang baik, dan engkau boleh ketuk pintu orang Amerika dengan Islam. Ya. Niat dakwah akan jumpa orang baik. Ini penting. Sekarang kita anak pun nak sekolah hari ini. Ya, siswa satu ke Arab, ke Dubai, satu ke London, mana kau lebih tenang? Yo, mana lebih tenang hati kau seorang ibu? Anak-anak kau Dubai atau London? Hah? Lebih tenang London. Kenapa? Banyak orang baik kan? Islamic Center banyak orang baik, banyak di Dubai. Hari ini ada sebuah banci masyarakat di London. Semua komuniti di London. Ada Muslim community, Protestant community, Jewish community di Banci. Ternyata komuniti terbaiklah orang-orang Muslim di London. Dengan akhlaknya, dengan segala macam karakternya terbaik. Islam itu baik sebetulnya kalau kau amalkan. Islam ini nampak tak baik karena orang Muslim tak amalkan saja. Sekarang di mana ada Islam di dunia ini? Ke kutub pun ada Islam orang. Kalau kau nak cari pasti dapat. Di mana kau berada pasti ada Islam. Betulkan niat, tujuan, matlamat. Allah akan mengarahkan engkau ke tempat yang baik. Allah mengarahkan engkau ke tempat yang baik. Musa kemana sudah pergi? Berangkat jalan sendiri. Jumpa Nabi Shu'aib. Dan dia tak tahu tentang Nabi Shu'aib.
Musa tak tahu ada Nabi Syuaib di sana. Betul kan? Allah jumpakan melalui anaknya. Tengok. Ini cara Allah. Cara Allah kalau kita tak tahu. Percaya dengan cara Allah. Macam sekarang cara Allah memalukan Israel dengan perang, memalukan Saudi dengan perang. Seperti hari ini, hasil saya dengan hari ini Israel Gaza itu 2 je. Allah ingin menampakkan siapa Israel dan siapa Arab Saudi. Betul kan? Allah menampakkan mana betul, mana salah. Tengok. Dunia terbuka hari ini. Dunia nampak semua. Engkau dulu tutup-tutup. Engkau dulu main pakai macam-macam topeng. Sekarang Allah buka semua. Cara Allah. Cara Allah. Maka kadang-kadang ini dalam hidup ya. Hidup ini sebetulnya dalam rahasia Allah. Nak kau jadi apapun itu takdir Allah. Okay. Jalani semuanya dengan keridhaan. Pasti banyak rahasia yang kau tak pernah tahu sebelumnya. Betul. Ya, kadang-kadang mak kadang-kadang banyak. Mak dulu sekarang tak lah. Aku dah banyak sekolah kemana-mana, duduk rumah aja dah mak. Agak nyesal kadang-kadang kan. Ada. Tak, belum tentu. Engkau di rumah tu lebih baik daripada engkau keluar. Kenapa? Di rumah ada anak kau didik. Sempat anak kau didik dengan betul satu orang jadi pemimpin. Mana baik? Pemimpin tak perlu banyak orang. Pemimpin itu sedikit manusianya, lebih betul manusianya. Kalau banyak belum tentu betul. Kita kan tak didik anak dengan betul hari ini. Anak pertama anak terkejut. Anak kedua baru tahu. Ada pengalaman pertama. Yang ketiga baru jadi. Betul. Kenapa? Tak ada pemahaman anak. Ada tak dalam khusus kahwin? Psikologi anak ada tak diajar? Gereja belajar. Kursus kahwin gereja 6 bulan. Psikologi anak, hukum manajemen keluarga, keuangan keluarga, diajar semuanya. Engkau diajar apa khusus kahwin? Hukum nikah, hukum talak. Kalau nikah tak boleh nikah lagi, kacau lah. Bukan sistem diajar, bukan. Ajar sistem, akhlak. Macam orang haji. Apa orang haji diajar khusus haji? Doa, tawaf, doa, sa'i, doa, semua doa. Akhirnya tak apa-apa doanya memang. Tak payah belajar doa haji. Dia kata, haji tak ada doa. Betul tak? Tawaf tu pusing-pusing. Sa'i tu lari-lari. Ya? Betul kan? Wukuf tu duduk-duduk. Lempar jumrah baling-baling. Jadi kau pusing-pusing, lari-lari, duduk-duduk, baling-baling, sah haji. Tanpa baca doa satu pun. Betul tak? Niat, duduk. Niat, balik. Niat, pusing. Tak sah. Tak ada satu pun wajib haji untuk baca doa. Terus saya bawa jemaah haji, saya kata, tinggalkan buku doa di hotel. Ya Ustaz, tak payah baca. Betul. Saya kalau jemaah haji umrah saya macam tu. Jangan baca buku. Kenapa? Atau tak jangan baca doa. Tahu lah apa yang punya. Istighfar, Fatihah, segala macam. Cukup. Di mana baca doa? Nanti tu doa baru baca doa. Sekarang ini bukan baca doa, ini membaca doa bukan berdoa. Betul? Engkau tak baca doa, membaca doa, tak berdoa. Allahumma, Allah ikut mukai pula, kacau lagi dah. Rusak ibadah engkau. Tujuan itu tak jadi. Tahu waktu untuk engkau dekat sama Tuhan, dekat dengan Ka'bah, minta ampun segala macam.
Sa'i itu untuk jadi khalifah Allah di muka bumi, menaklukkan gunung dan bukit, itu tujuan sa'i. Kenapa hajar di situ? Seorang hajar menaklukkan gunung, 2 gunung, tanpa fasiliti, tanpa kemudahan. Anak dari Nabi Ismail. Itulah seorang ibu terbaik. Seorang ibu terbaik dapat mendidik anak dari Nabi tanpa fasiliti. Kerana engkau punya semua fasiliti, anak jadi tak? Punya semua fasiliti, anak jadi? Itulah hajar, si batu. Si batu, hajar kan batu. Orang baca tak, hajarun batu, setanun hantu. Manusia batu hajar. Tanpa apapun kemudahan mendidik anak terbaik. Yang lebih hebat lagi pada itu, ikhlasnya dengan suami itu paling susah dapat. Betul tak? Waktu Ibrahim akan pergi, hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di padang pasir ini? Diam Ibrahim. Tanya 2 kali, diam. Tanya 3 kali, diam. Tak jawab Ibrahim. Kalau dia jawab salah, kalau dia jawab salah, dia tak jawab. Terakhir keempat baru kata Hajar, apakah engkau meninggalkan kami ini kena perintah Allah? Iya. Hebat. Pede dengan iya. Apa kata dia Hajar? Tak mungkin Tuhan meninggalkan aku di sini. Aku ada Tuhan yang menjaga aku semua. Tengok. Hajar berjiwanya, Hajar mendidik anak jadi Ismail tanpa suami di sampingnya, tanpa fasiliti. Kalau suami ada, fasiliti lengkap, anak jadi. Itulah dia orang sa'i. Bukan untuk lari-lari, bukan itu. Engkau pulang sa'i jadi macam Hajar. Yang sa'yun, kerja keras, sa'a kerja keras, menaklukkan bukit dengan bukit untuk didik anak dengan terbaik. Karena sekarang kau kata aku kerja untuk anak, kerja untuk anak. Kau kata ini aku kerja untuk anak, betul. Tapi gara-gara kau kerja anak, betulkan niat ibu, niatkan suami, betul, niat anak, betulkan juga ini harus kita buat bengkel dulu, masuk bengkel dulu. Karena sistem tadi tidak jadi Musa, tidak jadi ini, bukan Musa. Maka bilang bagaimana dia itu, jadi dan dia dapatkan mertua yang terbaik. Terus tak lihat, akan Su'aib akan jadi tempat dia dan mertua dia. Betul kan? Hebat tak? Kenapa hebat? Ada kalau mertua tak okey, bahaya. Macam sekarang, betul. Kerana engkau nak macam ni, menantu kau mertua macam ni, kacau dunia. Cari mertua yang menjamin anak engkau. Pening kepala. Jangan cari mertua yang merusak anak engkau. Kerana ini banyak anak engkau dirusak oleh mertua. Dan engkau berkait sama besan gara-gara menantu, betul. Ya. Sekarang hebat itu. Musa ni kita, Musa dengan putrinya, Musa dengan Su'aibnya, ya. Nanti Musa dengan istrinya, ini 3 dia. Dia kahwin tak ada istrinya. Ya. Musa dengan istrinya. Ini sistem keluarga terbaik saya katakan sebetulnya dalam sistem kehidupan masyarakat sebetulnya hari ini. Betul. Kalau bayangkan Musa itu betul-betul menjadi orang macam itu sebetulnya. Mertuanya Su'aib yang menjamin dia, la takhaf, najauta minal qaumi zalimin, kau selamat daripada orang yang zalim. Dapat keluarga baik, dapat menantu baik, dapat mertua baik,
dapat rumah yang baik. Selamat tak? Kezaliman sistem dikawal dengan sistem. Pandai pula silat perempuan dikawal ida umah ya abadi istajirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini perempuan cerdik. Itulah. Yang cerdik siapa? Dia perempuan. Dia jumpa Musa. Karena Musa menolong dia waktu dan ambil air. Dia tengok Musa, ini orang yang boleh berjaya. Buktinya punya marwah. Waktu dia jalan di depan, Musa minta dia di belakang. Itu berarti bukti ada marwah. Ya. Seorang perempuan fitrahnya pun perlu ada orang laki-laki yang melindunginya. Fitrah. Tapi untuk cari laki-laki yang dapat dipercaya amanah bukan mudah. Betul. Maka waktu dia tengok Musa punya kriteria macam-macam tadi yang terbaik, kenapa aku tak ambil dia suami? Ya. Tapi tak ambil jadi suami. Harus di rumah dulu untuk mengenal dia. Hebat tak? Mengenal dulu, ya. Hati-hati ya. Mengenal bukan dating ya. Mengenal itu bukan dating. Hari dating tak kenal. Malah orang dating tertipu, betul tak? Orang dating penipuan terbesar, betul? Ya. Dating itu penipuan terbesar, betul tak? Masih baik depan kau baik, terus apa tak baik kan orang dating kok namanya. Maka banyak orang dating 3 tahun, kawin 3 bulan cerai. Kenapa? Waktu dating tak nampak sifat buruk. Waktu kawin baru nampak. Baru pening kepala. Bukan dating, kenal. Tanpa harus dating. Kenal tanpa harus dating. Dating haram, kenal harus. Baru pening kepala. Kita punya konsep yang agak rusak. Kau tak kenal macam dating kan? Kacau kan? Dulu tak. Boleh kenal dirinya, kenal siapa keluarganya. Kenal dulu, mak yang akan cari, ayah akan tengok. Semua cari keturunannya, cari karakternya, tanya kawannya. Betul? Dulu. Kalau orang yang kenal orang lain, bukan dia kenal. Orang lain yang tahu dia, dia tak tahu dia. Kalau langsung dia, tertipu lah kau. Kenapa? Drama banyak, drama Korea banyak kan. Waktu dating banyak duit. Tak tahu waktu kawin tak ada duit kan. Waktu dating dia boleh pinjam kan. Waktu dating dia boleh pinjam duit. Waktu kawin tu bilang, tengok. Kawin dia pada istajiru. Jadikan dia pegang kerja kita. Kenapa? Ini hebat Taiwan ni. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Karakter dia al-qawiy al-amin. Karena Musa menampakkan karakter kelaki-lakiannya tadi, qawiyun. Di qawiyun saja, kalau tak amin bahaya. Di mana aminnya? Waktu dia tolong air tadi qawi. Di mana amanahnya? Waktu dia suruh perempuan itu yang di belakang, dia amanah. Dia jaga hawa nafsu, dia jaga betul. Karena dalam hal ini kan dalam cerita kan tanya nama ayahnya dan Wijaya ayah. Dari mana ayah saya tanya, dari mana kau tahu dia kawin amin? Saya tanya, dari mana kau tahu dia kawin amin? Tanya soal, kata anaknya,
Dia boleh waktu dia akan nimba air tadi, dia dia angkat batu yang menutup raga tadi, yang itu orang 10 orang angkat, dia boleh angkat. Musa angkat, dia kawin. Kemudian dia amanahnya, waktu aku berjalan di depan, dia suruh di belakang, dia kata dia amanah. Ini jawaban anak bersuai. Dari mana kau tahu dia Al-Qayyum Al-Amin? Bukti, bukan anggapan. Tadi dating itu penipuan karena banyak anggapan, betul. Datang pakai kereta hebat, kalau kita kecil dia pinjam kereta orang, kereta hebat, oh betul boleh okey. Anggapan, kita beranggapan ada itu banyak. Oh menantu orang hebat, anggapan. Hakikatnya jadi macam mana? Nak pilih pekerja saja Al-Qayyum Amin. Ini sifat. Kalau tak kawin tak mungkin. Ada Al-Qayyum Amin. Kalau dalam sifat Yusuf adalah Hafizul Alim. Yusuf baru dapat jadi menteri, Hafiz Al-Alim. Hafiz yang menjaga, dapat mengurus, pandai manajemen, itu Hafiz namanya. Alim punya ilmu profesional, tengok. Musa kuat, punya kemampuan. Amanah, punya integriti. Ini karakter untuk orang. Kalau tengok orang tu punya kualiti, tak punya kualiti. Baik pekerja, apalagi menantu. Ini untuk kerja, apalagi mana lebih berat syarat dia, harusnya. Syarat kerja, syarat menantu, paling berat syarat dia. Menantu, kenapa? Kalau kerja, menantu tu aku dunia akhirat. Siapa yang bahagia waktu menerima akad nikah? Dan siapa yang nangis terima akad nikah? Katanya. Ayo akad nikah, aku terima nikahnya. Engkau harusnya nak bahagia atau nangis? Harusnya bahagia atau nangis? Nangislah, tanggung jawab anak perempuan orang. Engkau serahkan anak engkau pada orang lain, dunia akhirat, nak. Nangis harusnya, bukan gembira. Kenapa? Kalau dia salah, kau yang kena. Paling berat jadi suami, paling enak jadi istri. Betul tak? Istri salah, suami kena. Kenapa? Kena tanya Tuhan. Betul tak? Kalau istri salah, suami tanya Tuhan tak? Ayo, suami-suami, Tuhan tak suami tak? Tanya. Karena tanggung jawab istri kau dunia akhirat. Harta suami untuk istri enak kan? Coba, harta istri untuk paling enak jadi istri sebetulnya. Waktu dia lajang, waktu dia bujang, tanggung jawab orang tua. Waktu dia bersuami, tanggung jawab suami. Waktu dia jadi bercerai, tanggung jawab keluarga. Paling enak jadi perempuan. Betul tak? Perempuan itu sebelum kahwin tanggung jawab ayah. Suatu kahwin tanggung jawab suami. Setelah kahwin tanggung jawab keluarga. Keluarga dia, abang adiknya. Ini yang tak berlaku di Malaysia ini. Paling enak jadi perempuan sebetulnya. Bukan yang masa rugi perempuan bodoh lah itu. Tanggung jawab lepas. Allah yang tanya, siapa penaung dia? Siapa walinya? Dia cukup jaga dirinya, solatnya, ahlaknya, betul. Yang lain ada yang urus. Tapi penyakit perempuan sekarang tak nak diurus, tanya urus sendiri.
penyakit perempuan hari ini tak nak diurus, nak urusan bodoh 2 kali lah itu. Kenapa? Kebebasan perempuan, nak bebas. Tengok, dirusak oleh barat. Bukan bebas, itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang buat kau bebas. Emansipasi perempuan mana ada? Karena memang di barat ada perempuan yang tak jadi perempuan. Di barat itu perempuan tak jadi perempuan. Tahu tak? Perempuan yang jadi adalah komersial. Untuk untungnya laki-laki. Betul. Perempuan jadi perempuan dalam Islam. Terjaga akhlaknya, terjaga marwahnya, terjaga sifatnya, terjaga semua. Untuk perempuan di luar Islam jadi tak jadi perempuan, jadi hewan. Betul tak? Apa beza orang perempuan barat dengan orang zaman dulu tradisional yang pakai baju kecil sikit aja? Yang saya lucu tengok ada orang perempuan jalan, perempuan orang bukan Islam lah, jalan bawa anjing. Anjing lengkap bajunya, si perempuan tak lengkap. Ini kepada saya, siapa yang betul manusia ni? Anjing pakai baju, dia tak pakai. Siapa yang manusia atau anjing? Hilang keperempuanannya di barat. Pergi sekarang, hilang semuanya. Jaga, betul. Maka laki-laki harus qawiul amin. Karakter paling penting laki-laki juga. Al-qawiul amin. Bukan K-pop. K-pop tak qawi, K-pop tak amin. Itu sangat penting. Karakter anak yang terbaik ini sebut. Rukala ini uridu an ankihaka idas natai idataini ala anta yurani kamanya hijaz. Maka berkata Nabi Shu'aib, aku ingin nikahkan kau. Dia paham ya. Ini orang tua yang alim, yang hakim. Anak minta pekerja, ayah bagi paham betul. Ini ayah paham apa nak anak. Tak usah cakap, dia paham. Sekarang ayah tak faham apa yang anak. Jadi orang tua yang memahami apa maksud anak sangat penting hari ini. Karena banyak orang tua tak faham maksud anak. Anak tak boleh cakap, apalagi dia perempuan, tak boleh cakap terang-terangan. Tengok, hebat ya perempuan. Si perempuan tak boleh cakap, ayah kami aku tak berani cakap. Dia cakap, ya Allah, ambilkan dia pegang. Tengok. Itu tersirat, ada yang tersurat, ada. Sebab maka ayah lebih faham apa yang tersirat. Aku kawinkan engkau lah dengan anak aku. Dengan mahar samanya engkau kerja sama aku 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 lebih baik, itu urusan engkau. Kau tak bagi bonus, terserah engkau. Aku tidak ingin asupkan alih kamu memberatkan engkau. Tengok, hebat mertua macam ni. Ayah paham anak perempuannya dan mertua paham menantunya. Aku tak nak asupkan alaika, tak nak memberatkan engkau. Tengok, hari ini banyak menantu, mertua tak paham menantu, anak, ayah tak paham anak. Kalau kau jadi ini, satajiduni insyaallah minas sholihin. Hebat. Aku, engkau, Musa, anakku semua akan jadi orang yang soleh. Kenapa? Sistem telah ada tadi. Ada sistem dibuat, ada karakter dibuat. Dia
Jadi soleh, mertua soleh, anak soleh, menantu soleh, keluarga. Ini mertua tak soleh, anak kurang soleh, menantu nyalah, gitu. Sistem tak ada. Kan saya tanya, kalau ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, anaknya Muhammad. Ayahnya hamba Allah, Abdullah, emaknya Aminah yang amanah, anak Muhammad yang terpuji. Kalau ayahnya Abdul Fulus, emaknya adalah Sairah tukang jalan, anaknya apa? Ayah Abdul Golok, emak Abdul Shopping, anak jadi apa? Anak jalanan. Ini sistem. Engkau doanya tiap hari Rabbana atina fid dunya, Rabbana hablana lazwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imam. Doanya hebat, amal tak ada. Mana sistem ayahnya imam, mana emak yang imam, mana anak yang imam. Jadi makmum semuanya, makmum lil kafirin. Makmum lil kafirin yang banyak hari ini engkau ikut budaya kafir. Nak jadi imam mustahil. Ikutnya budaya kafir, nak jadi imam mustahil. Betulkan diri engkau, betulkan anak engkau. Kalau kau mertua, betul mertua engkau. Sistem yang menyatu. Sistem yang menyatu. Maka saya setuju. Kan saya ada beberapa kepala itu selalu buat ngaji di rumahnya. Semua besan-besan diundang, semuanya baik macam itu. Karena supaya satu fikrah antara emak, ayah, besan satu fikrah, satu ilmu. Jangan sampai emak kita nak ke surga, besan dah tak cari lain, kacau. Anak yang rusak, nanti yang rusak. Anak itu okey, cucu yang lebih rusak dia kata. Tengok. Mak betulkan, besan betulkan, menantu betulkan, anak betulkan, insya-Allah akan jadi solihin lah dzurriyyat yang akan datang. Kalau tak, sistem akan merusak engkau. Kalau secara tinggal ini apa nikah? Bagaimana kita mempersiapkan manusia nikah? Bagaimana menjadi manusia yang siap untuk menikah dengan kondisi emosional dan spiritual. Pada Musa dan anaknya bernama anak saya bernama Safura. Istri Musa bernama Safura. Tahu? Jadi nama Safura. Yang kali ini kawin oleh Safura. Maka qala dzalika bainahuma ini. Maka ini antara aku dan engkau sepakat, okey. Jadi akad. Ayo ada lain ni kalau kita fala qudwana alaiha. Tengok hebat dari orang tua ni. Engkau nak pilih 8 sila, nak boleh 10 sila. Tidak ada permusuhan antara kita. Ridhonya mertua, ridhonya ayah, ridhonya anak sangat penting di sini. La udwana alaiya. Tidak ada berat bagi aku. Kau nak mana tu pulang? Dia bagi tambahan, tapi pilihan kepada masing-masing. Tapi dia ridho apapun pilihan oleh Musa sebetulnya. Wa Allah ala ma yaqulu wakil. Ini yang paling tinggi. Apa? Engkau dah berikhtiar, buat sistem, serahkan sama Allah, tawakal dalam keluarga. Dah sampai tinggal macam ini belum? Kita keluarga kita? Dah sampai tinggal tawakal belum? Dan ikhtiar berkelahi. Kenapa banyak suami nak macam ni, isteri nak macam ini, akhirnya tak sejalan, berkelahi, lupa tawakal sama Tuhan.
Boleh ikhtiar, silakan ikhtiar. Tapi ingat, ujung ikhtiar adalah tawakal. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan berikan hikmah dan kebaikan akan datang. Karena engkau tak tahu apa di balik itu semuanya. Serahkan engkau buat, kita merancang, buat kebaikan, serahkan kepada Tuhan. Karena untuk jadi orang yang soleh. Karena Allah yang paling tahu akibat akan datang. Sebelum tawakal, sebelum merancang, ikhtiar. Kau istikharah, buat rancangan, buat program, lakukan tawakal. Antara suami, istri, menantu, anak, dan mertua. Ada tak buat selama ini? Belum ada kan buat selama ini? Tak pernah mak, cucu, desa merancang bagaimana keluarga yang baik untuk anak yang terbaik, cucu terbaik. Quran mengajar kita bagaimana Musa dengan Shu'aib. Musa, Shu'aib dan anak perempuannya bersatu untuk membentuk orang-orang yang soleh. Semoga kita lepas jadi orang-orang yang soleh. Kita punya anak, punya cucu, jadi punya mertua, punya besan. Jadi sistem yang menyatu dan sampai sedikit ada error kan kacau. Jangan sampai ada error dan kacau kita karena ini sistem kepada Allah Taala. Allah alimna infaquna wa yaqulu man tanfaquna wa haqqa wa ibarah wa inna nastaghfiruka wa